Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Kamis ini sebagaimana biasa. Dan saya mohon maaf, 2 kali pertemuan saya tidak bisa hadir. Terakhir karena anak yang bungsu dirawat di rumah sakit dan hampir seminggu terkena DBD. Alhamdulillah sudah sembuh. Dan hari ini maghrib tadi ya udah masuk tanggal 26 Sya'ban ya. 26 Sya'ban 1445 Hijriah. Berarti lebih kurang 4 hari lagi ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Dan ini Senin 5. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan salah satu ormas terbesar sudah Muhammadiyah ya, sudah memutuskan mereka mulai ya ini malam Senin ya. Jadi Ahad malam mereka sudah tarawih. Berarti hari Senin nanti sudah masuk 1 Ramadan, puasa pertama. Dan kita pemerintah nanti akan mengumumkan kapan pemerintah. Tapi yang lebih daripada itu adalah kita sendiri harus mempersiapkan menghadapi Ramadan itu. Dan mungkin barangkali doa yang kita panjatkan kepada Allah, ayahanda dan ibunda sekalian, juga saudara dan saudariku, kita berdoa kepada Allah semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan sehat badan kita, dan Allah berikan kelapangan bagi kita sehingga kita bisa melakukan ibadah yang sempurna di bulan Ramadan nanti. Karena Ramadan itu insya Allah dia akan datang. Tapi persoalannya apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu. Itu yang kita berdoa. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu umur. Ada orang mau masuk Ramadan sehari lagi meninggal dia. Ada yang masuk Ramadan dalam keadaan sakit. Sehingga dia tidak sempurna di dalam beribadah di bulan Ramadan itu. Padahal Ramadan itu adalah bulan yang kita nanti. Dalam setahun kita menanti Ramadan. Dalam sepekan kita menanti hari Jumat. Karena memang bulan itu memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Ramadan kalau secara bahasa orang-orang Arab dahulu memberi nama Ramadan itu karena terbakar, panas yang menyengat. Jadi orang-orang Arab itu sebelum Nabi SAW diutus,
Mereka memberikan nama-nama bulan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada bulan-bulan itu. Ya, Muharram. Kenapa dibeli Muharram? Karena diharamkan, yakni ada beberapa bulan yang diharamkan berperang, termasuk bulan Muharram. Syafar itu kosong, ya, maknanya mereka pada pergi, laki-lakinya itu mencari nafkah, berperang, mengembara. Rabiul Awal juga gitu. Rabiul Awal tuh Rabi kembali. Jadi orang laki-laki yang pergi tadi kembali lagi, kembali di awal. Rabiul Akhir kembali akhir. Nah, Ramadan itu dikasih nama pembakaran. Yakni pada saat Ramadan itu berat, panas, menyengat. Nah, setelah Islam, istilah Ramadan itu ditukar menjadi pembakaran dosa. Yakni dengan datangnya bulan Ramadan itu kita berusaha membakar dosa sehingga habis, terbakar jadi abu, hilang ditiup angin atau ditimpa hujan. Lalu Syawal, apa makna Syawal? Apa? Syawal itu peningkatan. Kalau orang-orang Quraisy dulu Syawal itu kenapa dikasih nawal? Biasanya mereka naik onta, Syawal itu naik ke atas onta. Jadi jalan-jalan lah, rihlah kalau bahasa kita, masya. Nah, di Islam diganti menjadi yakni peningkatan, yakni harusnya kita meningkat setelah sebulan penuh kita dididik, dilatih. Nah, ternyata 12 bulan di Islam itu memiliki makna yang terkandung di dalamnya, yang kita kenal dengan penanggalan Hijriyah. Mak hafal nggak, Mak? Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bagus, Mak. Hafal, Mak. Kenapa? Karena ini bersangkutan dengan agama kita, bersangkutan dengan ibadah kita. Kan ibadah kita terkait dengan bulan-bulan itu. Zulhijjah misalnya, hari raya Korban, dan seterusnya dari amal-amal. Jadi itu milik kita bulan-bulan itu. Tapi sayang kita nggak kepake oleh kita. Negeri Muslim yang terbesar ini kita malah pakai penanggalan Masehi punya orang sebelah. Bahkan kita hafal tuh Januari sampai Desember. Ya dah, apalagi pegawai. Ada pegawai dah sih kok? Ayah Anda PNS. Kalau PNS hafal itu karena berkaitan dengan gajian. Bulan apa itu? Beda kayak gaya dulu. Gaya dulunya lebih hafal apa? Bulan Hijriyah. Nah, ini kita udah kecolongan ini. Padahal kalau dilihat itu enaklah pakai penanggalan Hijriyah loh, Mak. Ngapa, Mak? Karena dia cepat, balik banyak 29 hari. Daknya yang 31. Berarti lebih cepat gajian kalau pakai penanggalan. Ya tak? Penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah itu kan 30, 29. Kalau penanggalan Masehi kan 29 mana ada. Paling 4 tahun sekali, tahun kabisat, ya kan, kayak kemarin. Tadi 31. Berapa bedanya tuh? Makanya beda. Saya aja nggak hafal loh. Karena itulah kebiasaan Masehi tadi. Kalau ditanya Ustaz Amri tanggal Hijriyahnya lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Hijriyah? Hafal saya. Udah hafal? Nah, ayah Anda hafal nggak? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Hijriyah? Mak? Nah kan? Tapi kalau bulan Masehi kita 2 Juni gitu. Nah itu kita udah kecolongan. Hari juga kita kecolongan. Ya kan?
colongan kita jadi hari Minggu. Kalau Senin tuh Islam, Isnaini 2, Salasa 3, Arba'ah Rabu 4, Khamsah 5, Khamis, Jumat itu ada di Quran. Satu-satunya nama hari di apa? Sama seperti apa tadi apa? Bulan tadi itu pakai bulan mereka. Padahal kalau kita lihat bulan-bulan itu nama-nama orang mereka. Agustus itu dari Kaisar Agustus Kaisar, Agustinus. Juli dari Kaisar Julius, Raja Romawi, Yunani. Ya kan? Januari, Februari, Maret, dewa-dewi semua. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah ini itu minggu kan, itu Domingus. Nah, nanti carilah ya. Dari mana Domingus itu? Nama siapa itu? Ada itu. Nah kita ini bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Ya disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang kamu disuruh puasa itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk petunjuk kamu dan penjelasan petunjuk itu. Jadi inilah dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ulama berbeda pendapat, yang masyhur dikenal 17 Ramadan. Ketika Nabi sedang di Gua Hira, turun ayat 1 sampai 5 Iqra Al-Alaq itu. Iqra kata Jibril, saya tidak bisa baca. Ma'ana biqori. Iqra kata Jibril, saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu turunlah Quran berturut-turut. Jadi istimewa sekali bulan Ramadan ini. Oleh karenanya satu amalan yang menjadi amalan yang besar, salah satu yang diamalkan itu adalah baca Quran. Karena Nabi SAW biasa di bulan Ramadan itu dia di murojaah, hafalannya dicek lagi oleh Jibril sampai dua kali. Dan juga puasa. Puasa ini dia merupakan rukun daripada Islam. Berdosa seseorang kalau tanpa sebab yang syar'i dia enggak puasa. Misalnya karena apa? Sakit atau karena tua yang sangat. Kalau orang yang sakit bisa diharapkan sembuh, dia harus puasa mengkodoknya di hari yang lain. Kalau dia diharap nggak sembuh, maka dia bayar fidyah, kasih makan satu orang miskin satu hari sekali, sesuai dengan makanan yang dia makan. Masuk juga yang orang tua yang udah nggak bisa sanggup lagi puasa, bayar fidyah, nggak apa-apa. Kalau orang safar, dia boleh berbuka tapi wajib gantinya di hari yang lain. Tapi kalau dia nggak sama puasa karena dia gila, ada titelnya majnun, boleh dia nggak puasa. Jadi kalau ada orang nggak puasa, orang Islam akil balik, dia nggak anak-anak lagi, dia sehat, kita baik sangka aja mungkin dia majnun ya kan? Baik sangka aja kita mungkin dia majnun. Karena ya jangan dikecek kan, kita baik sangka aja mah.
Tidak, kemajuan ini tidak. Itu. Nah, puasa itu mudah. Orang dulu yang berat puasa. Orang awal-awal puasa itu yang berat. Zaman sahabat dulu kan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Itu kan turun pada tahun kedua Hijriah. Nabi pas sudah hijrah. Puasa di tahun-tahun awal itu berat, Mak. Kenapa berat, Mak? Pertama tadi itu di zaman itu, sekarang aja coba lihat kondisi Mekah, Madinah itu. Dulu tadi itu saya bilang tadi itu. Makna Ramadan tadi apa? Panas, menyengat, berat nian. Ditambah yang kedua, syariat puasanya dengan kita sekarang agak berbeda, Mak. Yakni puasa di zaman sahabat itu mereka hanya boleh makan, minum, campur suami istri itu dari waktu maghrib, masuk maghrib sampai masuk isya. Kini ada tak? Sejam tak ada tak? Antara maghrib ke isya itu. Nah, boleh makan, minum, campur suami istri segitulah. Kalau dia sudah masuk isya, sudah azan isya, atau sudah tidur, maka nggak boleh dia lagi makan, minum sampai maghrib besok. Itu syariat puasa zaman itu. Sampai ada sahabat Umar. Sahabat Umar dia pernah nggak sanggup lagi menahan nafsu pada istrinya, habis isya dicampurinya istrinya. Dia ngadu kepada Nabi, Nabi maafkan. Dan ada beberapa sahabat yang lain. Lalu ada lagi cerita sahabat Qais namanya. Qais ini dia siang itu bekerja, dia capek nian, haus, lapar. Pulang ke rumah, idaknya ada makanan yang tidak dimakan. Lalu istrinya ngecek, tunggu bang, aku cari dulu bang, pinjaman ke tetangga. Pai dia cari. Pas dia balik, suaminya Qais itu sudah tertidur. Lalu kata istrinya, aduh cuma aja dibangunin si abang. Toh dia nggak boleh makan lagi. Karena syariat tadi itu kalau udah isya atau sudah tertidur nggak boleh makan lagi. Akhirnya Qais pun tidur dia. Akhirnya dia puasa besok tanpa makan sama sekali. Sampai besoknya. Dan siangnya dia mengadu kepada Nabi, cerita dia berat sekali. Makanya Allah turunkanlah. Nanti buka ya di surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Allah bilang waqulu wasrabu dan seterusnya itu ayat. Maka mulai sekarang kata Allah, maka campurilah mereka, yakni istri itu. Aku tahu bahwa kamu tidak sanggup menahan nafsumu. Carilah karunia Allah dengan itu, yakni anak. Makan dan minumlah kamu sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yakni waktu fajar. Akhirnya bergembiralah para sahabat. Mereka boleh makan minum dari maghrib sampai nanti subuh. Bahkan ada syariat yang namanya sunnah makan sahur. Jadi memang ibadah puasa itu ibadah yang tua. Zaman dulu zaman kaumnya Nabi Musa, Bani Israel tuh mereka sudah puasa. Orang-orang Hawariyun, kaumnya Nabi Isa, mereka udah puasa. Tapi oleh para robinya, para tetua agama itu ditambah-tambah sampai 50 hari puasa. Kita enggak. Kita Nabi SAW puasa sebulan penuh. Apabila tidak terlihat bulan, maka genapkan menjadi 30 hari. Dan puasa itu ibadah yang hebat. Ibadah puasa itu kata Allah untukku. Kalau ibadah yang lain itu dibalas,
Ini puasa itu untukku, aku langsung yang balas. Karena memang ibadah puasa itu ibadah syariah, orang lain tidak tahu. Bisa aja kita bibir keringin padahal habis minum. Lagi wudhu aja bisa gitu, lagi kumur-kumur telan, ya kan? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak lakukan? Karena Allah tahu. Nah kalau ini diambil jadi kehidupan sehari-hari, orang nggak mau bikin dosa walaupun nggak ada yang tahu, karena dia tahu bahwa Allah hebatnya puasa itu. Bahkan puasa itu punya pintu khusus bagi orang yang rajin puasa, Pak. Namanya Babur Royan, pintu untuk orang yang rajin puasa. Alangkah beruntungnya orang rajin puasa itu, Pak. Ada emak yang suka Senin Kamis, ada Ayamul Bait, ada yang saum Daud, sehari puasa, sehari tidak. Itu pasti ada apa? Ada kelebihan. Salah satu mencari kelebihan tuh mak dengan puasa. Kita tuh harus punya satu ibadah andalan mak. Mak ada nggak ibadah andalan mak? Satu aja. Kalau yang wajib tuh harus wajib. Meninggalkan larangan dosa itu wajib. Tapi kita harus ada satu andalan ibadah yang kita banggakan dengan Allah. Suatu ketika sahabat Nabi dengan sahabat sedang duduk-duduk. Lalu Nabi ngecek, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Kagum sahabat, siapa ini orang kok Nabi ngecek dia ini masuk surga. Kalau Nabi ngecek itu berarti sudah pasti. Lalu lewatlah seorang sahabat. Lalu sahabat penasaran, apa nih yang ibadahnya? Ada yang menyelidiki, beda apa? Dia lihat biasa aja, sama aja. Sholat subuh sahabat juga sholat, sama aja. Lalu saking penasarannya sahabat tuh nanya dengan dia, wahai apa sampai Nabi ngomong kau ini penghuni surga? Tak kulihat ibadah kau sama dengan aku. Kau ke masjid, aku juga ke masjid. Tapi kau apa kata sahabat tadi? Satu, aku adalah orang yang tidak pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Wah, lihat tuh. Hebat tuh, Mak. Dia apa aja yang Allah kasih ke orang lain tidak pernah iri, ya, Pak. Itu kelebihan dia. Mak tahu dah ada seorang yang namanya Wais Al-Qarni. Padahal pernah Bapak dengar cerita ada seorang yang namanya Wais Al-Qarni, tabiin. Dia padahal sezaman Nabi tapi nggak pernah ketemu, maka dia disebut tabiin. Dia cuma ketemu sahabat, dengan Nabi nggak pernah. Apa kelebihan Wais Al-Qarni itu? Apa? Dia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia pernah gendong ibunya itu. Kalau nggak salah di rumahnya itu di Yaman sampai ke Madinah, jauh nih. Nah itu jadi punya kelebihan, jadi punya karomah akhirnya dia. Nah coba Mak, apa kelebihan? Mak, coba Mak, apa? Ada kawan saya itu ya, dia menurut saya itu kelebihan dia. Dia selalu bisa bantu orang, Mak. Ada orang minta tolong dengan dia, Pak. Dia selalu bantu. Kalau dia tidak sanggup, dia cari solusinya. Misalnya ada kawan datang minjam duit kayaknya. Fulan, pinjami saya duit 1 juta. Kalau dia daknya duit 1 juta cuma ada 100, dikasihnya 100. Udahlah ikut aja 100. Tidak usah kau pinjam, ambil aja lah. Idaknya juga duit 100 dicarinya, melah sama aku. Aku cari tempat pinjaman pakai nama dia, lihat. Itu ada kawan minjam mobil, motor, apa? Minta tolong antarin apa? Pinjam, mau. Itu kelebihan dia. Mau tengah malam, mau saudara, mau orang lain. Itu kelebihan dia. Ada lagi orang yang pernah saya lihat. Ini orang yang kita tahu bahkan sudah jadi omongan, tidak pernah terlambat ke masjid.
Sebelum azan dia lah tiba di masjid. Bertahun-tahun, berapa puluh tahun. Itu hebat dah, Mak. Itu hebat, itu kelebihan itu. Mau macam mana kondisi, dia sanggup. Itu hebat juga itu. Mau hujan, mau apa. Sebelum azan dia ladu di masjid. Coba lihat, Mak. Coba lihat, Mak. Ada tak kita ibadah? Mungkin kita ada lagi yang tidak pernah putus wudhu, Mak. Setiap batal kentut dia apa? Wudhu lagi. Itu kan kelebihan. Berarti dia sudah menjalankan sunnah wudhu. Yakni Nabi menyuruh kita itu wudhu itu gak putus. Bahkan orang meninggal dalam keadaan berwudhu. Itu kelebihan, Pak. Betul lah? Apa? Jarang kita sanggup seperti itu. Coba kalau ada, coba Mak, apalah yang bisa diandalkan di hadapan Allah itu, Mak. Ini pedagang nih, jamaah Masjid Al-Khairat atau Al-Furqan dan sekitarnya mungkin banyak yang pedagang. Bisa Anda mendapatkan di sisi Allah kelebihan. Anda jadi pedagang, Anda lebihkan setiap orang beli. Tidak usah banyak-banyak, mungkin segaris saja. Itu kan kelebihan. Setiap orang belanja dikasihnya lebih, segaris, timbangan misalnya. Bukan malah dikurangi segaris, malah ditambahnya. Kalau orang beli bawang ini ditambahnya lagi sebuah bawang dari itu, sebutir. Itu kan kelebihan. Coba kita cari lagi ya, apa kelebihan kita. Jadi puasa itu bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk punya kelebihan di hadapan Allah satu ibadah. Satu aja, entah Ayyamul Bait, pokoknya setiap tanggal 13, 14, 15 penanggalan Hijriah nyu puasa. 13, 14, 15 atau Senin Kamis. Atau bahkan Daud tidak pernah putus seumurnya dia saum Daud. Wah, itu kelebihan itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur. Ada yang ingin bertanya nggak yang berkaitan dengan Ramadan? Ya, Mak. Ya. Masih boleh. Kalau orang yang biasa puasa boleh, atau dia membayar puasa yang wajib. Larangan puasa yang apa itu meragukan tuh kalau bagi orang yang nggak puasa, nggak pernah puasa. Iya, itu hari yang meragukan. Itu bagi yang nggak biasa puasa. Kalau orang yang sudah biasa puasa, misalnya puasa Kamis atau puasa Senin, nggak apa-apa. Apalagi misalnya bayar puasa, nggak apa-apa. Ada lagi? Iya. Ya, saya mengikuti fatwa kalau memang pekerjaannya itu memberatkan bagi dia dan dia nggak bisa lagi untuk membayarnya di hari yang lain. Memang karena pekerjaannya itulah. Apa contohnya? Misalnya kuli panggul. Memang hari-harinya itulah kerjanya. Dan dia berat kalau dia puasa. Atau orang pekerja tambang, ya kan? Dan dia kalau melakukan puasa itu apa? Berat. Maka saya mengikuti, insya Allah dia termasuk yang dimaafkan, yakni dia membayar fidyah. Kalau memang dia tidak sanggup ya.
Karena itu memang termasuk rukhsah yang diberikan. Paham ya, yang kerja berat ya, bukan yang kerja cuma duduk di pasar. Ya udah ya. Kan hari panenian ke Ustaz, ngapo? Woi saya kan kutu kerja berat nian. Apa kerja kau? Duduk di pasar tuh nunggu pembeli. Ya itu tidak termasuk. Di kitab fikih ulama tuh saya pernah baca itu yang dimaksud orang bekerja keras itu yang penggali tambang. Orang yang di pelabuhan ngangkat karung, atau kalau kita yang ngangkat besi semen di gudang-gudang yang apa tuh, yang memang sehari-hari dia kayak gitu. Bukan yang kerja yang cuma di pasar bisa duduk, tapi itu kembali ke kita. Kalau kita memang sanggup, walaupun kerja pakai berat bagaimana dia sanggup. Tapi kalau dia nggak sanggup sama kasari, insya Allah itu dimaafkan, dan dia kalau bisa dia menggantinya dia yang lain bagus. Kalau enggak juga dia bayar fidyah. Tapi kalau sholat enggak boleh, harus tetap sholat. Tinggalkan itu kerjaan. Sholat cuma 5 menit. Jangan jadi alasan. Kalau cah itu sholat boleh juga Ustaz. Tinggal ya. Kan saya gawe berat, beda dong. Sholat itu nggak boleh tinggal, cuman caranya boleh sesuai kemampuan. Tidak sanggup tegak, duduk. Tidak sanggup duduk, baring. Tidak sanggup baring, celentang. Ada lagi ya Mak? Apa? Cukup ya? Nah kita masuk ke berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Kita masuk pelajaran kita, yakni kesalahan dalam akidah. Pada pertemuan terdahulu kita sampai poin keempat. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan mulai poin kelima. Kesalahan di dalam akidah, yakni meminta syafaat dari atau kepada selain Allah. Jadi ada orang tuh Mak, yang minta syafaat dia kepada Nabi, kepada wali, kepada sunan. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, kasih syafaat pada aku. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya syafaat itu milik Allah, dan dia berikan untuk siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mintanya tetap kepada siapa? Allah. Ya Allah, terimalah syafaat Nabi Muhammad untukku. Nah, itu. Jadi nggak boleh langsung minta kepada Nabi. Jangan katakan wahai Nabi. Kenapa? Karena Allah berfirman, Amittakhazu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Qulillahi syafa'atu jami'a. Kata Allah, bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, dan apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Surah Az-Zumar ayat 43. Syafaat tahu Mak? Pertolongan. Allah juga berfirman, wala yashfa'una illa laman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Surah Al-Anbiya ayat 28. Allah juga berfirman, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah yang Maha Pemurah telah beri izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Surah Toha ayat 109. Allah juga berfirman, man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat
kursi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Jadi sebenarnya setiap kita hamba ini berlaku semakin ikhlas karena Allah kita beramal, maka semakin pantaslah kita dapat syafaat. Pernah ditanya kepada Nabi oleh sahabat dari Abu Hurairah, diriwayatkan Al-Bukhari. Ya, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Maka Rasulullah jawab, "Aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak akan bertanya kepadaku tentang hadis ini seorang pun yang lebih utama daripada kamu, karena aku melihat kecintaanmu terhadap hadis." Lalu beliau katakan, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya. Nah, itu jemaah. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, hadis sahih. Jadi kita kembali, jadi kesalahan dalam akidah itu ada orang yang meminta syafaat kepada Nabi, yang seharusnya syafaat itu kita minta dari Allah. Yang keenam, tawaf di selain Ka'bah. Ini termasuk kesalahan dalam akidah. Kenapa? Karena tawaf ini ya adalah peribadatan yang wajib untuk Allah. Dan tidak ada tawaf kecuali di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Allah berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka melakukan tawaf ya sekeliling rumah yang tua itu, yakni Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Jadi siapa yang bertawaf selain dari Ka'bah, maka dia berdosa. Ya. Ada orang tawaf cuma di kuburan. Ya, di kuburan wali, kuburan nabi, ya. Berarti dia sudah melakukan ibadah yang bukan pada tempatnya. Dan itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi sepakat ulama bahwa tawaf di sekeliling selain Ka'bah itu niatnya mengagungkan tempat itu termasuk daripada syirik. Jadi nggak boleh kita tawaf. Ustadz, bagaimana kalau saya untuk manasik haji atau manasik umroh, belajar cara haji, belajar umroh? Itu boleh, walaupun yang kita jadikan itu cuman Ka'bahan atau gambar saja atau apalah berupa benda atau apa. Itu hanya dalam rangka belajar, bukan sengaja kita tawaf situ. Maka itu boleh, termasuk itu dalam rangka memudahkan beribadah. Karena ibadah itu semuanya harus dipelajari, baru nanti dilaksanakan. Kita juga nggak bisa sholat kalau dulu nggak belajar. Puasa aja juga kan kita belajar dulu, betul nggak Mak? Saya waktu kecil dulu, waktu umur 5 tahun tuh sudah diajar puasa sama mama. Nanti puasa sampai jam berapa gitu kan? Kadang nggak sampai, ini cuma sampai jam 12. Udah tahan mah. Ya udah, nanti sampai jam berapa. Itu dalam rangka belajar. Sholat juga gitu. Bahkan Rasulullah langsung itu perintahkan anakmu sholat usia berapa? 7 tahun. Itu dalam rangka ngajar. Ya. Maka tadi itu tawaf yang dibenarkan itu tawaf di Ka'bah itu, di Mekah itu. Yang pada selain itu nggak boleh.
Kalau dalam rangka belajar nggak apa-apa. Sebagian orang sampai tawaf di kuburan dan segala macam. Termasuk juga nanti mereka ngusap kuburan, ya. Apa mengusap kuburan? Ini termasuk juga bagian daripada kesalahan dalam akidah, ya. Sebagian orang mengusap kuburan yang mereka anggap keramat, memiliki kemuliaan. Ya, nggak boleh. Bahkan ada yang menciumnya, ya kan? Apa manfaatnya? Nggak ada. Kuburan Nabi juga nggak boleh disebegitukan. Sampai Umar bin Khattab saja pernah berkata kepada batu Hajar Aswad itu, kau ini batu, kalau bukan karena aku melihat Nabi pernah mencium kau, aku tidak mau. Wah, lihat tuh akidahnya Umar itu. Dia nggak mau mengotori dirinya dengan sesuatu yang kesyirikan itu. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan ba'da hari raya, ya. Karena ini mungkin pertemuan terakhir. Insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan berdoalah kepada Allah, ibunda sekalian dan saudaraku. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat badan, dengan kemudahan kita bertemu dengan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.